ini. Tahukah kamu, di planet ini ada penyakit yang menjadi pembunuh nomor 1 kaum perempuan. 40/100.000 perempuan di Indonesia terkena penyakit ini. Tahukah kamu, di negara kamu ini, penyakit ini menjadi momok utama kaum perempuan. Kasus baru ditemukan sekitar 49.000 kasus kanker payudara. Dan kematian 19.750 diakibatkan penyakit ini. Kamu tahu, semua perempuan berpotensi terkena penyakit ini selama masa hidup mereka. Penyakit ini menyebabkan kematian dan belum diketahui penyebabnya. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja. Ibu rumah tangga, perempuan pekerja, gadis remaja, atau gadis usia dewasa. Penyakit ini bisa merenggut nyawa ibu, istri, saudara, bahkan anak perempuanmu. Penyakit ini bisa merenggut siapa saja, tak terkecuali kamu. Kamu tahu ini penyakit apa? Kanker payudara. Tenang saja, tidak usah khawatir. Ini masih bisa dicegah. Ayo, ikut saya. Akan saya beritahu semuanya tentang kanker payudara dan bagaimana cara mencegahnya. Jadi, kanker payudara adalah keganasan pada payudara yang berasal dari sel kelenjar, saluran kelenjar, dan jaringan penunjang. Berikut merupakan beberapa penyebab dari terjadinya kanker payudara. Yang pertama adalah usia. Kemungkinan untuk menjadi kanker payudara semakin meningkat seiring bertambahnya umur seorang wanita. Yang kedua adalah riwayat keluarga. Terdapat peningkatan resiko keganasan pada wanita yang keluarganya menderita kanker payudara. Wanita yang memiliki riwayat keluarga dengan resiko kanker payudara beresiko 2-3 kali lebih besar. Yang ketiga adalah riwayat kontrasepsi hormonal, di mana kadar hormonal yang berlebih akan menimbulkan sel-sel genetik yang rusak yang akan menyebabkan kanker payudara. Yang keempat ialah riwayat menyusui. Yang kelima adalah riwayat penyakit. Penderita yang pernah memiliki riwayat penyakit yang sama, yaitu kanker payudara, tetapi masih tahap awal dan sudah melakukan pengangkatan kanker, maka akan beresiko pula pada payudara yang sehat. Lalu yang keenam ialah obesitas. Obesitas mempunyai efek perangsang pada perkembangan kanker payudara. Estrogen disimpan dalam jaringan adiposa. Beberapa kanker payudara merupakan reseptor estrogen positif. Artinya bahwa estrogen menstimulasi pertumbuhan sel-sel kanker payudara. Yang ketujuh yaitu usia pertama menstruasi. Jika seorang wanita mengalami menstruasi di usia dini sebelum berusia 12 tahun, maka wanita tersebut memiliki peningkatan resiko kanker payudara. Mengapa demikian? Dikarenakan semakin cepat seorang wanita mengalami menstruasi dini, maka semakin panjang pula jaringan payudara yang dapat terkena oleh unsur-unsur berbahaya yang menyebabkan kanker, seperti bahan kimia ataupun radiasi. Dan yang terakhir adalah usia memiliki anak pertama. Semakin tua usia memiliki anak pertama, maka semakin besar resiko untuk terkena kanker payudara. Ini beberapa tanda dan gejala kanker payudara yang dapat terasa dan terlihat. Yang pertama yaitu munculnya benjolan pada payudara.
Benjolan di payudara yang muncul setelah siklus menstruasi seringkali menjadi gejala awal kanker payudara yang paling jelas. Benjolan yang berhubungan dengan kanker payudara biasanya tidak menimbulkan rasa sakit. Yang kedua, munculnya benjolan di ketiak. Kadang-kadang benjolan kecil dan keras muncul di ketiak dan bisa menjadi tanda bahwa kanker payudara telah menyebar hingga kelenjar getah bening. Benjolan ini terasa lunak, tetapi seringkali terasa sakit dan nyeri. Yang ketiga adalah perubahan bentuk dan ukuran payudara. Bentuk dan ukuran salah satu payudara mungkin terlihat berubah, bisa lebih kecil atau lebih besar daripada payudara sebelahnya, namun bisa juga terlihat menurun. Yang keempat yaitu keluarnya cairan dari puting. Jika puting susu ditekan secara umum, tubuh bereaksi dengan mengeluarkan cairan. Namun, apabila cairan keluar tanpa menekan puting susu, terjadi hanya pada salah satu payudara, disertai darah atau nanah berwarna kuning sampai kehijauan, itu perlu diwaspadai. Yang kelima yaitu perubahan pada puting. Puting terasa seperti terbakar, gatal, dan muncul luka yang sulit atau lama sembuh. Selain itu, puting terlihat tertarik masuk ke dalam, berubah bentuk atau posisi, memerah atau berkerak, dan bersisik. Yang keenam yaitu kulit payudara berkerut. Munculnya kerutan-kerutan seperti jeruk purut pada kulit payudara. Selain itu, kulit payudara terlihat memerah dan terasa panas. Bagaimana sih terjadinya kanker payudara? Jadi, yang pertama, sel kanker timbul dari sel normal tubuh yang mengalami perubahan akibat dari kerusakan DNA yang diakibatkan oleh paparan kimiawi maupun fisik. Kerusakan DNA menyebabkan pembelahan pada gen vital yang mengontrol pembelahan sel, sehingga terjadi pembelahan yang sangat cepat pada sel sehingga tidak terkendali dan terjadi terus-menerus sehingga menimbulkan pertumbuhan jaringan yang tidak normal. Maka setelah itu, jaringan yang tidak normal tersebut berubah menjadi sel kanker. Stadium kanker payudara. Kanker payudara memiliki 4 stadium, yaitu stadium 1, stadium 2A, stadium 2B, stadium 3A, stadium 3B, stadium 3C, dan stadium 4. Pengobatan pada kanker payudara terdiri dari pembedahan, radioterapi, kemoterapi, terapi hormon, terapi radiasi, dan yang terbaru adalah terapi imunologi atau antibodi. Pencegahan pada kanker payudara itu terdapat 3 pencegahan. Yang pertama yaitu pencegahan primer dengan melakukan hidup sehat. Kemudian yang kedua adalah pencegahan sekunder yaitu melakukan sadari atau periksa payudara sendiri. Kemudian yang ketiga adalah pencegahan tersier, di mana pencegahan ini khusus untuk penderita kanker payudara. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sadari atau periksa payudara sendiri. Pemeriksaan payudara sendiri atau sadari merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara mandiri guna membantu mengecek kondisi payudara pada seseorang apakah terdapat benjolan ataupun perubahan lainnya yang dapat menjadi tanda terjadinya tumor atau kanker payudara. Terdapat 2 tujuan dari sadari. Yang pertama, sebagai deteksi dini kanker payudara yang merupakan salah satu upaya untuk mencegah kanker payudara. Kemudian yang kedua yaitu menurunkan angka kematian penderita karena kanker payudara. Manfaat dari sadari sendiri yaitu dapat mendeteksi ketidaknormalan atau perubahan yang terjadi pada payudara serta untuk mengetahui benjolan yang memungkinkan adanya kanker payudara. Sasaran sadari. Yang pertama, wanita yang sudah menstruasi. Yang kedua, wanita yang berusia 20 tahun. Yang ketiga, mendapat haid pertama pada umur kurang dari 10 tahun. Yang keempat, wanita yang tidak menikah. Yang kelima, wanita yang tidak menyusui. Yang keenam, kecenderungan kelebihan berat badan. Dan yang ketujuh, wanita yang di dalam keluarganya terdapat riwayat kanker payudara.
Nah, sekarang kita akan belajar tentang langkah-langkah melakukan sadari. Pertama, lepas semua pakaian atas, lalu berdiri di depan cermin dengan posisi kedua tangan lurus ke bawah. Perhatikan seluruh bagian kedua payudara dengan seksama. Pastikan ada tidaknya perubahan yang tampak, baik bentuk maupun ukuran pada payudaranya. Puting lurus ke depan atau tertarik ke dalam. Puting atau kulit ada yang lecet atau tidak. Warna kulit tampak kemerahan atau tidak. Tekstur kulit tampak menebal dengan pori-pori melebar atau mulus, tanpa adanya kerutan, cekungan, atau tidak. Payudara yang normal adalah payudara dengan bentuk sempurna tanpa perubahan warna, tekstur, dan pembengkakan. Yang kedua, angkat kedua tangan ke atas, tekuk siku, dan posisikan tangan di belakang kepala. Dorong siku ke depan, cermati payudara. Kemudian, dorong siku ke belakang dan cermati lagi bentuk dan ukuran payudara. Pastikan ada tidaknya perubahan yang tampak, seperti adanya tarikan di sekitar payudara atau adanya kerutan di kulit payudara. Ketiga, menegangkan otot-otot bagian dada dengan berkaca pinggang atau tangan menekan pinggul dimaksudkan untuk menegangkan otot di daerah ketiak, yaitu tujuannya untuk melihat adanya perubahan bentuk atau tidak. Keempat, angkat lengan kiri ke atas dan tekuk siku sehingga tangan kiri memegang bagian atas punggung. Menggunakan ujung jari telunjuk, tengah, dan manis tangan kanan, raba dan tekan daerah payudara dan cermati seluruh bagian payudara kiri hingga ke daerah ketiak. Kemudian lakukan juga pada payudara sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri. Kelima, buatlah gerakan lingkaran-lingkaran kecil dari atas ke bawah, melingkari daerah payudara serta tepi payudara ke puting dan sebaliknya. Ulangi gerakan yang sama pada payudara kanan, cubit kedua puting, cermati. Bila ada cairan yang keluar, segera berkonsultasi dengan dokter. Keenam, periksa payudara dengan berbaring. Dimulai dari payudara kanan. Baring menghadap ke kiri dengan membengkokkan kedua lutut. Letakkan bantal atau handuk mandi yang telah dilipat di bawah bahu sebelah kanan untuk menaikkan bagian yang akan diperiksa. Kemudian, letakkan tangan kanan di bawah kepala. Gunakan tangan kiri untuk memeriksa payudara kanan. Gunakan telapak jari-jari untuk memeriksa benjolan atau penebalan dengan cara pemijatan. Yang pertama, diarahkan ke atas, kemudian ke bawah, arahkan lagi ke atas, ke bawah, dan ke atas lagi. Kemudian, buatlah putaran besar di atas payudara sebanyak 3 kali. Dan buatlah putaran kecil di daerah sekitar puting sebanyak 2 kali. Lalu selanjutnya, lakukan pemijatan menuju ke arah puting, lalu dari puting menuju ke arah luar. Lakukan hingga mengitari seluruh bagian payudara. Lakukan juga pemeriksaan ini pada payudara sebelah kiri. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui bagaimana cara untuk mencegah terjadinya kanker payudara, yaitu dengan melakukan sadari setiap bulannya rutin pada hari ke-7 atau hari ke-10 setelah selesai menstruasi. Apabila terdapat tanda-tanda kanker payudara, segera periksakan ke dokter. Ayo cegah kanker payudara. Lakukan sadari secara rutin setiap bulan.